Ngeri, Bapak Politik Identitas Anies di lingkaran ACT, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Jadi kalau kita dialokasikan dana teroris, itu dana yang mana? Kami menyampaikan ini supaya lebih lugas, karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak misalnya ke Suriah dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT menyalurkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan, kebarusan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang kami terima di pengungsian di perbatasan Turki. Nanti kita tentu akan lihat ya, kita akan lihat ke depan ya. Kita tentu akan melakukan evaluasi semuanya sejauh mana masalahnya sesungguhnya, nanti kan akan ditangani oleh pihak terkait ya. Termasuk kurban tidak ada masalah. Di satu sisi sama kami kan tidak ada masalah, baik-baik saja. Pertama, jelas 37A penggelapan, memiliki yang tanpa melawan haknya, tanpa perbuatan pidana. Jadi dia jelas penggelapan. Pertama jelas, atau itu penipuan. Yang kedua, kena pencucian uang orang-orang ini. Ya. Yang ketiga lebih penting, kalau sekarang nih oleh PPATK diserahkan ke kantornya Pak Ahmad Nur Wahid kepada organisasi tertentu walaupun belum terdaftar, tapi kan kalau itu ternyata terbukti nanti adalah ada kegiatan yang dilarang, ya bisa kena undang-undang tindak pidana teroris ya. Itu jelas. Lembaga semacam ACT ini selain menjual penderitaan banyak orang, juga menjual ayat-ayat supaya petingginya bisa tetap hidup mewah. Dan saya jelas nggak kaget ketika akhirnya laporan dari majalah Tempo membongkar kedok kalau petinggi ACT gajinya ratusan juta rupiah setiap bulan. Akhirnya Badan Pengelolaan Keuangan Negara Indonesia menemukan bukti bahwa ada transfer liar yang begitu brutal kepada pengacau dari sebuah organisasi penerima sumbangan di Indonesia. Lebih mengerikan lagi, organisasi ini ternyata di-backing oleh banyak politisi-politisi yang saat ini sedang berkuasa di negara ini. Ada juga para politisi yang sempat berkuasa di negara ini dan sampai saat ini masih kelihatan ada di dalam pusaran donasi haram ini. Transfer liar yang begitu mengerikan membuat kita sama-sama risih dan khawatir. Negara Indonesia ini duitnya ternyata banyak yang keluar ke jaringan pengacau. ACT ini didukung oleh Anies juga loh, si Bapak Politik Identitas. Apakah Holy Wings ditutup karena nggak transfer? Selain banyak yang ketipu sama robot trading, ternyata lebih banyak donasi yang dikirimkan oleh masyarakat Indonesia, tapi masuknya ke kantong para penguasa yang sebenarnya tidak perlu mendapatkan bantuan. Gaji satu bulan yaitu 250 juta rupiah plus 3 mobil mewah yaitu Alphard, Pajero, dan satu lagi saya nggak ingat. Membuat mata kita terbuka lebar bahwa adanya penyelewengan dana dari aksi cepat tanggap. Polisi pun akhirnya mau tidak mau membuka lagi kasus yang sudah pernah dilaporkan sejak tahun 2021. Ternyata ada laporan nyangkut nih ya teman-teman. Sebetulnya polisi selama ini ngapain aja sih? Dan apa sih yang dikerjakan? Kok bisa-bisanya menyangkut-nyangkutkan laporan? Apakah karena ada sebuah aksi viral sehingga polisi baru bergerak? Apa yang bisa diharapkan dari polisi ketika mereka bergerak melihatnya hanya karena viral sebuah berita? Saya kira yang menjadi permasalahan adalah uang donasi yang dibuat poligami dan hidup mewah dengan jualan ayat. Setelah kita lihat polisi melihatnya lamban dalam mengusut kasus Roy Suryo dan juga aksi cepat tanggap, saya rasa bisa menduga-duga bahwa di dalam tubuh kepolisian masih ada orang-orang yang membela mereka. Masih ada orang-orang yang takut penguasa lama. Apalagi kita tahu nih bahwa orang-orang di dalam aksi cepat tanggap ini adalah orang-orang yang dekat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Artinya mudah sekali kasus mereka dibuat pudar dan juga menguap entah kemana. Pihak-pihak penegak hukum juga tidak berani bertindak secepat mungkin. Seperti apa yang dilihat dari kasus Roy Suryo. Yang paling menakutkan lagi nih adalah ternyata dana-dana yang digalang lewat aksi cepat tanggap ini mengalir ke ormas-ormas pengacau, baik lokal lintas kota maupun internasional lintas negara. Aksi cepat tanggap ini memberikan kita perspektif bahwa jualan ayat dan mayat masih gampang sekali dilakukan di Indonesia. Setidaknya kita pernah melihat Anies Baswedan merupakan sosok yang menjadi simpatisan dari aksi cepat tanggap ini. Ada juga sosok Chaplin yang berbahaya dan pernah berkuasa di negara ini dengan kumisnya yang gak jelas, juga mengatakan dan menyatakan secara jelas dukungannya kepada aksi cepat tanggap ini. Saat ini, Densus
88 menyelidiki temuan PPATK soal dugaan aksi cepat tanggap terkait pendanaan pengacau sebagaimana disampaikan oleh PPATK. Akankah nantinya aksi cepat tanggap ini terkait dengan pengacau bisa dikaitkan juga dengan Anies Baswedan dan juga saudaranya Novel Baswedan yang saat ini bekerja di kepolisian? Kita tahu bahwa ada peribahasa yang mengatakan tentang orang jahat bersama orang jahat. Entah mengapa saya mulai paham tentang peribahasa ini. Anies Baswedan, Charlie Chaplin, mereka adalah orang-orang yang dekat sekali dengan aksi cepat tanggap ini. Sangat amat berbahaya sekali jika kita membiarkan mereka menjadi penguasa di hari kedepannya. Bisa-bisa Indonesia hancur karena nanti ada lembaga-lembaga pengacau yang datang ke Indonesia karena donasi dari aksi cepat tanggap ini. Saya berdoa, semoga Tuhan meluputkan kita dari pemimpin macam ini. Negara ini adalah negara Pancasila, bukan negara pengacau yang didukung oleh aksi galang dana. Begitulah Anies cari transferan. Kasian, Nasdem terang-terangan tidak bisa kasih garansi Anies Baswedan jadi Capres 2024, Anies jadi gelandangan politik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau Mas Anies masih lebih terbuka peluangnya, misalnya lewat Nasdem, lewat PKS, kalau diajukan menjadi calon wakil presiden. Kalau misalnya Mas Anies, menurut saya kalau targetnya nomor 1 sekarang dan konfigurasi partai sekarang sulit. Tapi kalau misalnya mau dimajukan jadi nomor 2, terbuka. Bisa diajukan ke Pak Prabowo, bisa diajukan ke KIB, itu terbuka. Tapi kalau nomor 1, dia akan kesulitan untuk cari teman koalisi gitu. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengaku tidak mau memusingkan dengan taruhan politik dari pendiri lembaga survei Sirus Network, Hasan Nasbi. Hasan sebelumnya meyakini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan mendapat tiket pada Pilpres 2024. Konsultan politik itu bahkan berani bertaruh mobil Alphard. Menurut Ahmad Ali, Nasdem tidak akan menanggapi pernyataan dari seorang yang bukan berasal dari pengurus partai seperti Hasan Nasbi. Namun, Ahmad Ali pada sisi lain belum bisa memastikan ketika ditanya kemungkinan Anies akan resmi diusung Nasdem menjadi Capres 2024. Saat ini, kata mantan aktivis HMI itu, posisi Anies masih berstatus sebagai Baca Pres 2024 dari Nasdem, bersama 2 tokoh lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Menurut dia, Nasdem sadar, posisi menyambut Pilpres 2024 karena butuh rekan koalisi, belum mengusung kandidat. Dari situ, Nasdem belum bisa memastikan 1 dari 3 nama baca pres untuk diusung pada Pilpres 2024. Jangan-jangan Anies cuma buat penghantar menaikkan nama Nasdem doang, atau bisa saja mengambil suara kadrun yang selama ini getol mendukung Anies. Walah Nis, kalau mau jadi presiden, ya jadi gubernur yang baik dulu. Urus hal-hal yang penting demi kemajuan dan kebutuhan masyarakat. Jadi nggak bener cuma jualan janji doang, kerja nyatanya ya nggak ada. Hasan Nasbi sebelumnya menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sulit menjadi Capres 2024, tetapi berpeluang diusung sebagai Cawapres. Melalui akun Total Politik di YouTube dikutip jpnn.com pada Jumat 24 Juni, Hasan mengatakan kalau Anies mau jadi Cawapres masih terbuka. Taruhan boleh, taruhan Alphard juga boleh. Wah, ternyata Anies kena prank Om Brewok. Hal tersebut cuma bikin Anies senang semalam doang dong. Mimpinya jadi presiden, nyatanya Nasdem belum tentu memberikan garansi Anies jadi Capres. Meski beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo menghadiri gelaran Formula E di Jakarta, Hasan Nasbi menilai itu bukan bentuk dukungan politik untuk Anies. Hasan menegaskan Presiden Jokowi pasti akan mengendorse semua calon presiden yang kemungkinan akan menggantikan dirinya. Gak benar berbakat dalam mengelola kata, tapi ia tidak berbakat dalam mengelola kota. Yang gitu kok mau jadi presiden? Nasdem juga sudah terang-terangan bahwa belum tentu Anies diusung jadi presiden. Gak benar mungkin sekarang sedang ketar-ketir nih, jadi gelandangan politik. Sungguh kasihan Anies ini, gak punya partai tapi mimpinya mau jadi presiden. Bagaimana menurut Anda?